kesiswaan sekolah. Sebelum saya menyampaikan materi tentang kesiswaan sekolah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aditya Vidya Pradana, saya guru di SMK Pancasila 10 Orientoro. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga Seni Budaya. Kemudian alamat rumah saya yang arahnya dari barat, dari Manyaran, khususnya dari daerah Wijiharjo, kemudian ke Posari, itu sudah tahu rumah saya itu di Wijiharjo. Kemudian untuk apa lagi ya? Untuk status saya istri satu dan sudah mempunyai rezeki atau anak itu satu, alhamdulillah. Mungkin itu perkenalan dari saya. Langsung kita masuk ke materi saja. Jadi nanti kita sampai pukul 9.30 atau setengah 10. Jadi saya tidak akan lama untuk membahas materi mengenai kesiswaan sekolah. Ya, sesuai jadwal aja. Itu. Nah, jadi untuk kesiswaan sekolah itu merupakan seluruh kegiatan siswa yang ada di sekolah. Jadi semua kegiatan yang ada di sekolah, semua kegiatan siswa yang ada di sekolah, baik itu pembelajaran yang ada di kelas, yang sekarang karena baru situasi kondisi seperti ini, dilakukan dengan cara daring atau online, kemudian ada pembelajaran juga SMK, kejuruan, jadi nanti hampir 60% harusnya itu pembelajaran itu dilakukan dengan praktek karena kita kejuruan. Jadi yang TKR itu juga praktek mengenai otomotif, kemudian kalau komputer atau jaringan praktek mengenai komputer. Kemudian ada lagi pembelajaran di luar kelas, itu ekstrakurikuler. Jadi sebelum pandemi ini tentunya di sekolahan kita SMK Pancasila 10 Orientoro itu banyak ekstrakurikulernya, seperti misalnya itu kan ada ekstra sepak bola, kemudian ada ekstra bola voli, kemudian ada ekstra musik, kemudian ada ekstra STIR, kemudian ada lagi ekstra kepramukaan. Nah, jadi seluruh kegiatan yang ada di sekolah itu dinamakan kesiswaan sekolah. Jadi semua bentuk kegiatan siswa yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya tidak ada pandemi atau corona, itu kan ada ekstra yang dilakukan oleh siswa, yang dipilih oleh siswa, jadi itu untuk mengembangkan keterampilan dari siswa-siswa SMK Pancasila 10 Orientoro, yang mana itu digunakan untuk menunjang keterampilan siswa yang nanti setelah lulus itu digunakan untuk bekerja, seperti itu. Karena memang untuk SMK ini arahnya ketika lulus anak-anak itu bisa disalurkan untuk kerja, disalurkan ke dunia kerja, seperti itu. Tetapi karena situasi dan kondisi baru seperti ini, tentunya kita mengikuti arahan dari pemerintah untuk pembelajaran, baik itu pembelajaran praktek ataupun pengetahuan itu dilakukan dengan daring. Dimohon anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian mematuhi arahan yang mana nanti diberikan dari pihak sekolah. Itu mengenai kesiswaan sekolah. Kemudian terus selanjutnya bahwa siswa di sekolah itu juga memiliki hak dan kewajiban. Jadi setiap pelajar itu memiliki hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Jadi hak itu apa tuh Pak? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau diterima oleh siswa ketika di sekolah. Itu hak. Jadi siswa itu mendapatkan sesuatu dari sekolah. Jadi ketika kalian sekolah di SMK Pancasila 10 Orientoro, kalian mendapatkan hak. Nah, jadi haknya apa aja? Nanti akan disampaikan. Kemudian juga kewajiban. Nah, jadi sebelum mendapatkan hak, tentunya anak-anak harus melakukan kewajiban. Kewajiban itu harus dilaksanakan dulu, baru nanti akan mendapatkan hak-hak dari
hak siswa itu akan diberikan dari pihak sekolahan. Jadi kewajiban itu apa? Segala sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa dengan seimbang. Jadi namanya kewajiban itu wajib itu berarti harus dilakukan, harus dilaksanakan, tidak boleh tidak seperti itu. Apa saja kewajiban siswa di sekolah yang harus dilakukan siswa di sekolah itu apa aja toh? Yang pertama, tentunya siswa itu harus taat dan patuh kepada guru dan juga kepala sekolah. Jadi semua siswa, seluruh siswa SMK Pancasila 10 Oriantoro itu harus taat dan patuh kepada seluruh guru dan juga kepala sekolah. Jadi apapun yang disampaikan, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, itu ya dilaksanakan dengan baik dan juga dengan tanggung jawab seperti itu. Kemudian yang kedua, apalagi kewajiban siswa di dalam sekolahan itu. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap kebersihan, kemudian keamanan, dan ketertiban sekolah. Nah, jadi siswa itu juga wajib untuk bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Misalnya ketika pembelajaran itu sudah tatap muka atau anak-anak disuruh ke sekolahan, itu ya harus dijaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Dan bawa minuman, bawa makanan, plastiknya itu ya dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Orang malah ditaruh di gerobak meja atau ditaruh di bawah meja, dibuang di barang tempat, tidak seperti itu. Misalnya ke toilet, ya ketika buang air kecil, buang air besar ya dibersihkan terlebih dahulu, terus ditinggal. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolahnya sudah bersih, tentunya warganya juga akan sehat seperti itu. Kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sekolahnya kotor, warga di sekolah juga akan tidak sehat. Apalagi baru situasi dan kondisi seperti ini. Jadi kebersihan itu paling utama seperti itu. Kemudian kita harus bertanggung jawab juga terhadap keamanan sekolah. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab terhadap keamanan sekolah. Itu. Jadi tidak hanya menggantungkan siapa yang menjaga sekolahan kita, siapa penjaga sekolahan kita. Oh, kita sudah ada bapak ibu gurunya, ya udah kita nggak usah bertanggung jawab terhadap keamanan sekolah, tidak. Kita semuanya yang sudah masuk di SMK Pancasila 10 Riantoro, baik itu Bapak Ibu guru, baik itu Pak Kepala Sekolah, baik itu karyawan dan tata usaha, siswa itu semuanya juga termasuk warga SMK Pancasila 10 Riantoro. Jadi kita semuanya sudah warga. Jadi rumah kita itu, rumah kedua kita itu ya di sekolahan kita, SMK Pancasila 10 Riantoro. Jadi kita harus menjaga keamanannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu kita bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab atas ketertiban sekolah. Jadi yang namanya sekolahan dimanapun, ketika kalian di SMP pastinya juga ada tata tertibnya. Nah itu harus ditaati atau dijalankan. Kemudian kewajiban yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu seluruh siswa itu membantu kelancaran kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga penting, apalagi sistem pembelajaran untuk saat ini itu merupakan apa ya, metode yang baru buat kita semuanya, bahkan Bapak Ibu guru pun juga masih belajar, karena memang dengan online, dengan daring itu ya banyak sekali kendala, tetapi kita tetap semangat, tetap berusaha agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Jadi siswa pun juga seperti itu. Jadi harus berusaha membantu kelancaran kegiatan pembelajaran. Jadi ketika misalnya ada pembelajaran daring, ya pelajaran A, itu kalian harus online, harus daring, ya diikuti. Ketika ada kendala, kalian harus bilang ke Bapak Ibu guru atau ke wali kelas, oh misalnya sinyalnya kurang baik atau kuotanya habis atau bagaimana, silakan koordinasi ke Bapak Ibu guru terlebih dahulu atau ke wali kelas. Jadi jangan terus malas nah, aku tak ramai pelajaran ini, jangan seperti itu. Karena ya itu tadi, sekolah merupakan bekal ilmu dan bekal buat nanti kalian berkompetisi di dunia kerja, karena kalian semuanya itu dipersiapkan
untuk menghadapi persaingan ya di luar nanti, di dunia usaha nanti. Jadi kalian harus persiapkan diri kalian semuanya. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang tidak kalah penting yaitu kewajiban siswa di sekolah adalah menghormati guru dan saling menghargai antar sesama teman. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa menghormati semua bapak kalian, bapak ibu gurunya ya tidak usah apa ya istilahnya jotaan atau berkelahi dan lain sebagainya, tidak. Jadi kita harus bersikap baik kepada semua teman yang baik itu ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Kemudian selanjutnya yang kelima, siswa harus bertanggung jawab atau berkewajiban untuk bisa mematuhi tata tertib sekolah. Jadi sekolah itu pasti mempunyai tata tertib seperti yang sudah Pak Adit utarakan tadi. Apa saja toh? Misalnya tata tertib sekolah. Mungkin udah hampir sama ketika kalian di SMP. Rambut tidak boleh gondrong, tidak boleh panjang untuk yang siswa. Kalau yang cewek ya monggo silahkan, mau panjang mau pendek itu bebas. Yang penting tidak disemir. Gitu. Yang penting tidak semiran merah, pirang, putih bahkan ya seperti itu. Jadi tidak boleh. Jadi rambut untuk siswa itu ya pendek, rapi, tidak boleh semiran. Kemudian misalnya masuk ke sekolah ya bajunya seragam yang digunakan itu harus sesuai dengan jadwalnya. Kalau Senin itu OSIS, Selasa apa, Rabu sampai Jumat itu apa, seperti itu. Kemudian kalau masuk sekolah itu misalnya jamnya jam berapa, jam 7.15, berarti oh ya berarti saya harus datang ke sekolah itu maksimal jam 7.15. Nanti pulangnya jam berapa misalnya, kalau tidak apa ya, tidak pembelajaran daring itu biasanya sampai jam 3 sore atau setengah 4, ya berarti kalian harus pulangnya sesuai jadwal tersebut, seperti itu. Kemudian kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru ya dikerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab itu. Kemudian yang terakhir, untuk kewajiban yang terakhir itu ikut menjaga nama baik sekolah. Nah ini penting sekali. Jadi kewajiban kalian itu tidak hanya di dalam sekolah, ya, tapi di luar sekolah pun kalian harus bertanggung jawab menjaga nama baik sekolah. Jadi ketika kalian sudah ada di luar sekolah, ya tingkah laku kalian, monggo. Kemudian Pak Adit juga berharap ketika kalian di luar sekolah itu bisa menjaga nama baik sekolah. Misalnya dengan tingkah laku kalian, sopan dengan orang tua, menghargai teman itu tadi, seperti itu. Kemudian penampilan kalian juga dijaga. Nah, itu jadi bisa membawa nama baik sekolah, menjaga nama baik sekolah di mata masyarakat sana. Jadi Pak Adit berharap dan berpesan untuk anak-anak semuanya yang kelas 10 ini bisa menjaga nama baik sekolah di luar atau di lingkungan kalian masing-masing, seperti itu. Jadi saya berharap seperti itu. Itu beberapa kewajiban, jadi ada 6 hal kewajiban siswa yang harus dilakukan oleh seluruh siswa. Kemudian siswa itu melakukan kewajibannya atau melaksanakan kewajibannya, tentunya siswa juga berhak untuk memperoleh sesuatu. Nah, apa saja? Misalnya, satu, berhak mendapatkan perlakuan adil dari Bapak Ibu guru. Perlakuan adil yang bagaimana? Misalnya dalam hal nilai. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan tugas dengan yang tidak mengerjakan tugas, hasilnya juga harus lebih baik yang mengerjakan tugas. Orang malah yang tidak mengerjakan tugas kok nilainya sama atau bahkan lebih baik. Tidak. Jadi kita kalian berhak mendapatkan perlakuan adil dari Bapak Ibu guru dalam hal nilai. Jadi ketika yang tertib mengerjakan tugas, berarti nilainya juga akan lebih bagus dibandingkan yang tidak tertib mengerjakan tugas, seperti itu. Kemudian yang kedua, berhak mendapat bimbingan dari Bapak Ibu guru. Jadi seluruh siswa itu berhak mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Nah, jadi ketika ada yang kesulitan dalam hal apapun dan dalam hal pendidikan, itu silakan bertanya pada Bapak Ibu guru.
Jadi kalian sekolah di sini itu juga dibimbing, baik itu pengetahuannya, baik itu keterampilannya, baik itu sikapnya. Jadi kalian akan mendapatkan 3 komponen itu. Jadi akan mendapatkan bimbingan pengetahuan, bimbingan keterampilan, dan juga sikap. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, berhak meminjam buku dari perpustakaan. Jadi ketika kalian, wah aku kok orang di materi ya tentang pelajaran bahasa Indonesia, tentang teks laporan partisipasi, saya masih kurang ini ketika mau cari di internet, tetapi sinyalnya susah. Aku tak milih buku di perpustakaan. Boleh. Jadi itu hak kalian. Silahkan datang ke sekolah, nanti pinjam buku paket atau buku yang lain, penunjang pembelajaran, silakan. Boleh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, berhak memiliki banyak teman di sekolah. Jadi kalian bebas punya teman berapapun banyaknya di sekolah, tidak usah pilih kasih. Jadi orang usah ngelompok, wah aku cocokku karo iki, cocokku karo kae. Geng-gengan itu enggak ada seperti itu. Kita semuanya adalah keluarga. Satu keluarga SMK Pancasila 10 Brentoro. Kemudian yang terakhir untuk hak siswa di sekolah berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi kalian itu berhak mendapatkan itu menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya apa Pak? Oh di sini ada WiFi. Silahkan kalian gunakan ketika kalian masuk di sekolah, ada pembelajaran atau kalian mencari materi, silahkan gunakan WiFi-nya. Jadi udah irit kuota. Kemudian apa lagi? Oh misalnya ada untuk mengembangkan skill kalian, keterampilan kalian. Misalnya ada itu apa ya? Untuk musik. Nah, di sana ada tempat untuk praktek musik atau lab musik, silahkan yang suka hobi main musik, band-bandan itu ada. Misalnya kalian mau apa lagi ya, misalnya kalian ini mau menambah atau apa ya, untuk skill kalian. Misalnya saya suka otak-atik kendaraan misalnya, saya suka bengkel, di sana ada lab kendaraan ringan atau lab otomotif, silahkan kalian izin ke Bapak Ibu guru yang bersangkutan untuk mencari tahu, menggali informasi, ini alat apa aja, atau ini mesin apa aja, atau itu bisa kalian lakukan. Kemudian di komputer juga seperti itu, ada lab komputernya, itu bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas dan sebagainya, bisa tanya kepada guru yang bersangkutan, silakan kalian gunakan semua fasilitas yang ada di Sekolah SMK Pancasila 10 Brantoro ini, yang mana tujuannya adalah untuk membimbing kalian, untuk menambah ilmu kalian, untuk menambah atau melatih keterampilan kalian, agar kalian semuanya nanti ketika sudah lulus dari sini itu menjadi orang atau siswa yang berkompeten dan siap bersaing untuk dunia kerja. Dan nantinya tentunya kalian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu. Mungkin itu yang bisa Pak Adit sampaikan untuk materi MPLS atau MOS pada hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hadiah ulang tahun dan mulai mengumpulkan bukti terbaru punya mereka sekarang. Dia melempar Kelvin ke atas dan
Ganjar Mas